A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Urusan Agama Kecamatan Taman Utara, yang saya hormati seluruh penyuluh agama non PNS dan moderasi beragama, yang insya Allah mungkin sebagian kawan-kawan sudah mengikuti sosialisasi dan mungkin juga sudah praktek dalam menyampaikan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan moderasi beragama, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Agamanya bukan, tetapi bagaimana mengaplikasikan, mempraktekkan kehidupan beragama sesuai dengan kondisi yang sekarang. Itu intinya. Karena di media massa, bagi orang-orang yang tidak pro dengan program moderasi beragama, ini kok lucu, agama kok dibuat modern. Agama juga kayak gitu, karena dia tidak paham inti yang sebenarnya moderasi beragama seperti apa. Makanya perlu kerja keras kita bersama dalam rangka mensukseskan kegiatan moderasi beragama. Selanjutnya, tupoksi panjenengan insya Allah sudah paham semua. Kita tidur terlalu lama dengan COVID 2 tahun. Oleh karenanya, saya berharap kepada seluruh penyuluh agama wabil khusus terkait dengan kegiatan tanggung jawab panjenengan harus mulai berjalan seperti biasa. Artinya apa? Binaan jenengan di mana saja monggo dikembangkan. Dan syukur melakukan inovasi-inovasi sehingganya pergerakan penyuluh agama ke depan bisa lebih baik. Artinya tidak monoton, ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti, mohon maaf, agama itu akan menjadi kuat manakala ditunjang 3 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Berarti kita semuanya harus menjadi pendidik, walaupun tidak secara formal. Artinya apa? Saya berharap sebenarnya panjenengan ketika memberikan sebuah penyuluhan ada bukti fisik jenengan materinya yang disampaikan apa. Kalau jenengan punya bukti fisik apa yang disampaikan ditulis, itu bisa menjadi buku jenengan. Kalau kontraknya 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau jenengan 1 minggu nyampaikan materi 1, ya toh, terus selama 1 bulan 4 kali 12 berarti sudah menyampaikan 48 materi. Kalau 5 tahun tinggal jenengan kalikan sudah berapa ilmu yang jenengan sampaikan. Kalau dibukukan itu menjadi sebuah karya tulis. Diakui memang saya sementara ini baru bisa ngomong, tapi mau nggak mau tuntutan saya harus buat buku karena saya melanjutkan S3. Artinya ayo bareng-bareng. Apa? Kita tulisan yang kita buat, kita arsipkan sehingga pada saatnya nanti bisa menjadi sebuah hasil karya. Dulu saya ingat ketika masih 10 tahun yang lalu lah ya, kalau mau khutbah gitu masih mau nulis, kumpulkan. Tapi kalau sekarang ternyata kalau mau khutbah, penanya tinggal download. Mau minta judul apa? Apakah di NU online atau di lain sebagainya. Tapi kalau umpamanya memang download, kalau menurut sebenarnya tidak ada masalah, tapi diarsipkan. Sehingganya hasil apa yang kita sampaikan terlalu terarsipkan. Bahkan kita punya tulisan di atas yang kita tulis itu materinya apa, disampaikan di mana sehingganya tidak terulang lagi. Walah sing disampaikan kae bakno. Mungkin wis ping 3, mungkin wis ping 4. Kenapa? Kita tidak punya arsip.
Itu. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan penyuluhan panjenengan monggo ya, terhitung hari inilah, kemarin-kemarin saya tidak terlalu mempermasalahkan. Monggo mulai bulan besok Oktober mulai ditertibkan lagi. Target jenengan berapa kali di kegiatan? Kalau yang selama ini kan 8 kali ya di laporan. Artinya monggo itu kembali direview kembali. Binaannya di mana saja, inovasinya apa dan lain sebagainya. Bahkan Mas Yono pernah ngobrol mau terkait dengan kegiatan nanti hari santri, ada lomba-lomba TPK, monggo nggak ada persoalan, tinggal rebukan duitnya boleh nanti. Nah, intinya kan itu Mas, kalau panitia kita nggak kurang, dan jadi persoalan kan sumber dananya. Tapi ketika kita memang bisa meyakinkan, insya Allah ngeramal bulat duit terangnya. Mudah-mudahan, karena saya belum pernah nyoba. Ya, artinya kemarin ada kegiatan yang didanai sama seseorang, ternyata kan ada gairah semangat untuk itu. Oleh karenanya, mohon semuanya seluruh penyuluh kegiatan lebih untuk ditingkatkan. Dan mohon maaf, laporan ini kayaknya penyuluh agakan berapa bulan nggak laporan Mas Yono? Ini Bu Nurmala Dewi, hadir. Bapak ya, terus nih Pak Darto. Nah, ini dia Pak Suyono yang selalu ceria tampilannya. Anggota KUA. Boleh perkenalkan nama diri Pak? Nama saya Suyono. Ya. Terus Su itu apa, Yono itu apa gitu. Su itu artinya kebaikan biasanya. Oh, ini Bapak ini udah baik ya. Ya. terus tanggal lahirnya tanggal 25 November 1982. Kalau sekarang sudah berapa tahun berarti Pak? Berarti sekitar 40 tahun. 40 tahun ya. Iya. Bapak alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Rantau Fajar, Dusun 6. Dusun 6. Punya anak berapa? Punya anak 2, Istrinya berapa? istri 1. Satu ya. Iya, iya. Jangan nambah lagi kan. Ya. Saya dengan Pak Sionin sudah kenal lama di Raman Utara. Beliau kebetulan koordinator di Raman Utara. Jadi banyak yang kita gali melalui beliau hari ini. Ini kalau boleh tahu ini momen yang seperti apa Pak? Kayaknya rapi sekali, baju merah, pakai peci segala macam. Apakah memang ada momen yang spesial hari ini? Kalau momen spesial sih tidak seberapa, tapi saya cuman sudah bertahun-tahun pengen membuat apa ya, acara kebanggaan lah, entah itu sebagai penyuluh agama, agar semuanya nanti teman-teman yang ada di penyuluh agama nanti suatu saat bisa giliran untuk membuat seperti itu juga. Oh, seperti itu juga. Tapi sebelumnya saya ada kabar gembira sepertinya ini. Jadi ketika pertama kali saya berkunjung ke rumah Bapak ternyata berprofesi sebagai guru honor di SD berapa tadi Pak? SD 1 Rantau Fajar. SD 1 Rantau Fajar. Nah, sekarang kabarnya Bapak telah diangkat menjadi ASN gitu ya. Ini boleh tepuk tangan dulu ini. Jadi naik kebanggaannya luar biasa. Nih baju merah. Terus sekarang tampilannya udah biasa. Mungkin abis ini bisa kredit motor baru nih. Oh, motor. Oh, mobil. Nah, itu. Motor ini sudah ketinggalannya. Kalau kami ini, nah ini motor masih kredit semua. Nah, iya. Jadi Bapak di guru berapa tahun sudah nih? Kurang lebih sekitar 17 tahun, dari tahun 2005 sampai hari ini juga masih. Hari ini. Sampai hari ini berarti kan belum terima SK ya, SK P3K Pak ya? Iya. Ya, P3K. Jadi 17 tahun merupakan waktu yang sangat panjang sekali ya. Panjang, betul. Waduh, itu boleh tahu awal honor 2005 tuh honornya berapa Pak?
Awal honor itu cuman dikasih honoran 50.000 waktu itu. Sebulan ya? 1 bulan. 1 bulannya saja. Beras waktu itu berapa kilo satu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada beras dan lain sebagainya, ya cuman itu, cuman 50.000. 50.000 ya. Oh. Jadi teman-teman, bagi yang honor, yang guru, yang sering mengeluh keluh kesah ini, ada teman kita yang 17 tahun itu saya rasa panjang ya. Panjang sekali. Jadi ada suka dukanya menjadi guru. Bapak sejak kecil memang cita-citanya sebagai apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau dari kecil cita-cita saya dulu ingin menjadi TNI. Wah, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya pernah sih dulu waktu itu mau di SMA Taruna, tapi ternyata nggak lolos waktu seleksi. Nah setelah SMA ya, saya ada kuliah di UT, di Fakultas Pendidikan. Nah alhamdulillah kuliah itu tahun 2005, lulus tahun 2012. Nah setelah itu tahun 2011 saya juga waktu itu ada Pak Kepala KUA Raman Utara itu Pak Subhan menelpon saya untuk membantu honor di KUA Kecamatan Raman Utara mulai tahun 2016. Oh, 16 waktu itu. 2011 ya. Berarti 6 tahun kemudian. Iya. Iya, itu tentang cita-cita nggak kesampaian menjadi TNI. Nasibnya justru menjadi guru ya. Jadi guru yang diteladani, digugu dan ditiru. Ya, sambil membantu KUA, apapun yang diminta, data apapun yang diminta waktu itu Pak Kepala KUA dari Kementerian Agama, ya saya carikan waktu itu, entah itu masjid, entah itu data masjid, data pura waktu itu, entah itu gereja ya. Itu saya lakukan termasuk waktu ya? itu. Iya. Jadi pengalamannya cukup panjang Pak ya. Di KUA. Nah khusus sekarang di KUA Raman Utara. Bapak dari tadi 2016 ya? 2011. Oh, 2011, mohon maaf. Nah, sebelum ke KUA dulu, saya pengen tipsnya doa agar lulus menjadi ASN, Pak. Ya. Nah, kan teman-teman kita banyak yang saya kapan bisa diangkati, bagi yang CPNS lolos terus P3K dan lain sebagainya. Doa Bapak seperti apa kira-kira? Ya, doanya ya semoga saja semua kawan-kawan ataupun Bapak Ibu yang sekarang pendataan, semoga semuanya nanti mendapatkan SK ASN dari Kementerian Agama, dan jangan berkecil hati dan selalu berpikir positif ya. Dan jangan selalu rendah hati atau rendah diri. Agar cita-citanya tentang nanti mendapatkan SK ASN di Kementerian Agama itu bisa teranus. Ya, semoga saja semuanya selalu berpikir positif dan selalu berdoa setiap hari. Entah itu di waktunya kapan, itu selalu berdoa. Apapun yang kita kerjakan harus selalu berdoa. Agar selalu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang Bapak lakukan selaku Muslim ya. Kalau kami di Hindu, di Kristen, di Buddha juga saya rasa sama. Di Muslim ada sholat 5 waktu, di Hindu ada Trisandya dan lainnya. Ya Pak. Terus nah Bapak, selama Bapak di KUA Raman Utara, bagaimana atau acara apa yang memang membuktikan bahwa telah melakukan toleransi beragama dan moderasi beragama? Kan kita ketahui di Kementerian Agama sekarang itu digalakkan Pak, moderasi itu gitu. Apakah pernah makan bersama atau gimana ini gitu? Ya, kalau toleransi dengan umat yang lain, dengan agama Kristen, itu di lingkungan saya pribadi di Rantau Fajar itu, setiap acara apapun ataupun pas waktu itu mau
apa acara Natal waktu Iya. itu ya kita sama-sama bareng-bareng mengamankan ataupun membantu fasilitas Iya. untuk membacking istilahnya untuk menyiapkan apapun entah itu kursi atau apapun dari Ya, tenda dekorasi ya, dekorasinya. untuk, karena dari jamaah yang Ini udah tadi. Baik Pak Siono, kita berubah posisi tadi. Maaf, memori saya penuh. Ternyata HP-nya butuh HD lagi, tapi tidak kuat. Sebenarnya harga singkongnya mahal sih. Tapi sekarang turun lagi. Jadi ya kemarin mamanya ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ada jeda. Nah, terus momen santai ini kita bersama Bapak Suyono. Nah tadi tentang moderasi dan toleransi. Jadi banyak yang telah dilakukan oleh beliau bersama kawan-kawan di KUA Ramadan Utara. Nah sekarang bagaimanakah perasaan Bapak meninggalkan kantor KUA ini? Wah meninggalkan sebenarnya enggak. Maksudnya ada job yang memang lebih baru lah. Artinya lebih fokus di guru ya di SD 1 Ranto Fajar itu. Bagaimana perasaan Bapak? ya perasaannya ya agak sedih sih karena waktu tahun 2018 2019 kalau nggak salah waktu itu saya pernah mengajukan pengen mengundurkan diri di SD waktu SD itu ya? tapi sama kepala sekolah nggak boleh dah jangan tinggalkan di SD karena tenaga guru juga kurang waktu itu. waktu itu kurang juga sampai hari ini pun juga masih kurang juga dan pengen fokus di KUA waktu itu tapi di KUA itu kan berbeda jauh di KUA daripada di SD kan itu. Iya. Makanya saya kerjanya itu sangat luar biasa waktu itu di KUA itu sangat luar biasa. Bahkan di SD itu cuma berapa hari, kurang lebih sekitar 3 hari waktu 3 hari itu. di KUA. Setelah itu fokus di KUA. KUA itu banyak kegiatan di KUA Banyak kegiatan ya? karena Iya. tidak hanya pagi hari pembinaan majelis taklim, pembinaan apapun itu tidak mengenal waktu ya. atau hari libur pun hari Minggu hari apapun pasti jalan. Berarti sama dengan yang di Hindu, di Kristen Iya. juga karena ini fleksibel waktunya ya. Kalau di sekolah pas hari jam pelajaran ya sudah gitu ya. Jadi malam ya ada. harus ada. ya kalau di penyuluh ya harus ada. Oh seperti itu. Jadi pengabdian Bapak ternyata membawa berkah ini di nasibnya mungkin sudah di guru, tapi walaupun tidak meninggalkan 100%, yang jelas Bapak masih ya berpartisipasi di lingkungan di sana ya karena sudah dikenal ya. Iya betul. Kalaupun nanti istilahnya saya disuruh memilih ya karena sudah secara tidak langsung itu sudah duluan di SD. Kalaupun harus secara resmi itu harus meninggalkan administrasi di KUA, tetapi di luar itu saya masih tetap akan apapun kegiatan di KUA pasti akan saya bantu ya di support apapun. ya data. Betul. Ya. Apalagi di forum-forum apapun kayak seperti kalau di kami itu kan di TPG. TPG itu kan di seluruh kecamatan Ramadan Utara itu kan ada 44 TPG. Nah, alhamdulillah dan kebetulan itu saya adalah termasuk ketuanya satu kecamatan Ramadan Utara. Berarti sudah dikenal layak umum lah ini Pak. Ya. Berarti Bapak selain dikenal, kadang-kadang kalau sekarang kan musim acara Pak, sering dapat tonjokan Bapak? Berapa dapat tonjokan? Enggak. Enggak sering. Kalau dapat tonjokan ceting apa itu namanya ya? Itu Besek. Jadi itu banyak berarti orang dikenal. sehari bisa sampai 4 kali. Waduh, jadi begitu. Oh. Iya, harus bisa membagi rezeki juga kepada mereka. Sebenarnya yang untung itu yang penjual ayamnya. Yang penting kan silaturahmi mungkin Pak ya. Betul. Iya, itu sekedar aja. Ya, Bapak Siono tanpa putus asa dan pantang menyerah, pengabdian itu berbuah manis.
di sekarang. Lanjut lagi mengenai, ya saya pribadi mengucapkan selamat juga atas job baru, semoga sukses di tempat kerja ya, menjadi guru yang profesional. Pengalaman Bapak tadi udah ceritakan panjang lebar. Terus kalau momen sekarang bisa di spesifik Pak, momen apa yang paling berkesan selama di KUA nih? Coba ceritakan momen yang paling Bapak berkesan atau menjengkelkan juga mungkin nggak usah deh. Momen yang paling berkesan ini seperti Kalau apa? menjengkelkan sih Tidak ada. Sepertinya tidak begitu terlihat sih. Terlihat ya. Tapi kalau yang momen yang luar biasa itu sangat luar biasa, bahkan di seluruh Kecamatan Raman Utara, masyarakat di Raman Utara itu tidak ada yang kenal dengan saya, walaupun itu Bapak Ibu yang beragama Hindu ataupun yang beragama Kristen, Katolik, itu tidak ada yang tidak kenal saya. Kenal, karena iya. kegiatan apapun ketika itu waktu mengadakan pemberitahuan di KUA, saya pasti hadir di Pasti situ. hadir ya. Wah, ini perlu diapresiasi yang paling aktif ini ya, Bapak Siono. Berarti kebaikannya nyata. Nah, yang terakhir Pak, agar tidak panjang lebar, tadi penuh lagi memori saya. Soalnya pengen banyak ngobrol lebih banyak. Apakah Bapak memiliki saran bagaimanakah meningkatkan semangat kerja kawan-kawan yang masih di KUA atau masih yang di luaran sana yang nonton channel YouTube di Media Hobi dan Life Story ini? Bagi kawan-kawan yang masih honorer, kan masih banyak ini Pak, jadi yang masih pendataan, baik itu guru, baik penyuluh dan di yang lainnya. Ya, semuanya bagi kami yang penyuluh agama Islam Ya. itu rata-rata semuanya adalah tokoh agama di Ya, tokoh wilayah agama masing-masing. masing-masing. Nah, itu secara tidak langsung mereka sudah pasti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu pasti mendapatkan berkah, walaupun tidak diberikan apapun, nominal uang atau uangnya. apapun, pasti suatu saat akan diberikan, Diberikan. diganti di kemudian hari. Ya, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain kan seperti itu. Nah, Iya. itulah semoga seperti itu menjadi semangat untuk Bapak Ibu, baik dari agama Hindu ataupun dari agama Kristen, itu semuanya semoga menjadi semangat yang luar biasa. Dan jangan pernah berpikir negatif apapun ya yang dilakukan suatu saat. Contoh, saya mau melaksanakan ada undangan untuk memberikan pembinaan di sana. Ya. Jangan mengharapkan sesuatu dari pembinaan itu gitu ya. dari majelis apapun Iya. atau dari pembinaan apapun, jangan mengharapkan terlalu. amplop Iya, iya. dibayar berapa, jangan Dibayar seperti berapa? itu. Ya berarti kan Karena itu adalah tugas kita tugas sebagai penyuluh agama, Penyuluh baik agama. agama Hindu ataupun agama Kristen dan lain sebagainya itu. tanpa pamrih berarti mendatangkan suatu saat mendapatkan hidayah yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Siono. Hari ini walaupun acara belum begitu formal, ini sudah disiapkan ruangan. Beliau sangat ganteng sekali hari ini, pakai baju merah sendiri. Kalau yang lainnya tidak ada yang merah. Merah artinya semangat ya. Merah artinya semangat, memberikan semangat kepada kawan-kawan semua yang ada di keluarga besar KUA Raman Utara ini. Terima kasih Bapak Siono. Oke, sama-sama. Selamat nanti bertugas di tempat baru. Kalau bisa nanti besok saya berkunjung minta kopi di sana. Terima kasih. Sama-sama.